Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudariku seiman yang saya cintai, semenjak pandemi wabah virus corona ini masuk ke negara tercinta kita Indonesia, pemerintah menerapkan peraturan PSBB atau juga disebut dengan semi lockdown, karena kalau di lockdown secara totalitas negara kita tidak akan punya uang, sehingga dilakukanlah semi lockdown atau disebut dengan PSBB. Dan dampak daripada PSBB ini terjadi penutupan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, surau dan lain sebagainya, khususnya di tempat-tempat yang sudah zona merah. Tetapi pemerintah tidak menutup pasar dan tempat-tempat perbelanjaan, sehingga terjadi perdebatan atau konflik di antara masyarakat kita, khususnya masyarakat awam. Mereka mengajukan pernyataan bahwa kenapa ketika ibadah takut terkena corona, tapi ketika ke pasar tidak takut terkena corona. Sehingga mereka ini menjadikan hal ini sebagai hujah untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Ke masjid takut, tapi ke pasar tidak takut. Lebih utama mana? Sehingga ini menjadi perdebatan di khalayak masyarakat kita. Saya akan mencoba menjawab pernyataan mereka ini. Bahkan di antara kita mungkin yang melihat video ini pun ada yang berpendapat demikian. Kenapa pasar tidak ditutup tapi masjid ditutup? Yang pertama, kalau kita membandingkan antara masjid dan pasar, itu hal yang tidak nyambung. Kenapa? Karena masjid adalah tempat ibadah dan pasar adalah pusat perbelanjaan. Sebagaimana terjadi beberapa tahun silam, ada organisasi Islam, ormas Islam di Indonesia ini, inisialnya sebutlah H, mencoba membandingkan atau membenturkan antara Islam dan Pancasila, karena mereka bertujuan untuk mendirikan negara khilafah, negara Republik Indonesia ini, dan mengganti ideologi Pancasila dengan hukum Islam. Sehingga mereka menggunakan hujah untuk mengajak kepada orang-orang dengan mengatakan lebih penting mana antara Pancasila dan Islam. Ini hal yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Kalau mau membandingkan dengan yang selevel, semisal Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, selevel dalam artian sama-sama agama yang dibandingkan. Pancasila dengan komunis, ini baru selevel karena sama-sama ideologi. Tapi kalau membandingkan antara Pancasila dan Islam itu tidak selevel, tidak nyambung. Sama halnya dengan orang yang membandingkan antara masjid dan pasar, ini nggak nyambung. Kalau mau dibandingkan masjid dengan gereja, kemudian dengan vihara, tempat-tempat ibadah lainnya, jangan malah dibandingkan dengan pasar. Dan yang kedua, terdapat unsur merendahkan Baitullah, rumah Allah, karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim dikatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Karena pasar adalah tempatnya syaitan. Maka Nabi pernah berpesan, jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali berangkat ke pasar dan terakhir kali pulang dari pasar. Ini biasanya ibu-ibu nih, paling pertama berangkat ke pasar, tujuannya cuma mau beli tempe, ternyata yang pas pulang bawanya satu keranjang penuh. Hingga pulang dari pasar paling terakhir itu jangan sampai. Enggak nyambung membandingkan antara sesuatu yang dimuliakan Allah dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini enggak nyambung. Takut terjadi merendahkan sesuatu yang dimuliakan Allah karena disandingkan dengan hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya katakan tidak nyambung. Kenapa? Karena masjid ini, kalaupun kita tidak bisa ibadah di masjid, ada alternatif lain, yaitu ibadah di rumah. Karena Nabi pun pernah mencontohkan ketika hujan, Nabi sholat di rumah. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan, larilah engkau dari wabah sebagaimana engkau lari daripada singa. Nah, ini cukup menjadi dalil untuk kita bahwa memang dalam agama itu ada yang namanya maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu ada 5. Ada hifdzuddin, bukan hanya ibadah melulu, tapi juga kita pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafsi, kita juga bukan hanya menjaga ibadah kita, tapi juga menjaga jiwa kita, keselamatan jiwa kita pun dipertimbangkan dalam agama. Ada lagi yang ketiga namanya hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat ada lagi yang namanya hifdzun nasab atau hifdzun nasli, menjaga keturunan. Dan yang kelima ada hifdzul mal, menjaga harta. Jadi
Dalam agama itu ada yang namanya maqasidus syariah. Tujuan syariah itu bukan hanya ibadah saja, tapi juga ada menjaga kemaslahatan jiwa kita supaya kita selamat. Jadi jangan ngotot lah. Pasar berani, tapi ke masjid tidak berani. Biarkan kita paksa ke masjid, toh nanti kalau kita mati syahid. Memangnya kalau kamu kena corona di masjid, itu matinya di masjid? Tidak toh. Tetap matinya pun di rumah atau di rumah sakit. Jadi jangan terlalu berani menantang hal-hal seperti itu. Kalau menurut hemat saya, orang yang paling takut dengan corona itu orang yang paling takut dengan Allah. Kenapa? Karena dia takut mati. Minimal dia sudah takut mati itu sudah bagus. Karena Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak untuk mengingat mati. Jadi jangan lagi membandingkan antara pasar dan masjid. Bahkan Nabi pun pernah bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ju'ilati al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku masjid, seluruh bumi ini untuk masjid atau tempat bersujud dan juga sarana bersuci. Artinya kalau kita tidak bisa ibadah di masjid, ya ibadah bukan hanya di masjid saja, kita bisa di rumah. Tapi kalau pasar sampai ditutup, maka perputaran roda ekonomi di Indonesia tidak akan jalan, sehingga akan lebih banyak orang yang mati karena kelaparan, tidak ada bahan pangan, dan juga banyak orang yang kehilangan tempat usahanya, karena tidak semua yang dijual di pasar itu bisa dialihkan ke jual beli online. Nah, kayak kita mau beli sayur, masa subuh-subuh kita pesen ojek online? Kan tidak mungkin. Siapa ojek online sudah bangun subuh-subuh? Kalaupun diantar dengan jasa pengiriman online, itu kan sayur akan layu gitu kan. Nah itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita di masjid tetap dibuka. Orang yang berangkat ke masjid itu dalam sehari berulang selama 5 kali. Sedangkan pasar masih ada operasional pembatasan waktu, hanya pagi saja. Kalaupun malam itu pasar malam. Tidak ada yang pasar buka dari pagi sampai malam. Kalaupun ada, itu ada pembatasan waktu pagi, kemudian ada lagi malam dan lain sebagainya. Sehingga semua tujuan pemerintah ini masuk dalam satu kaidah yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih diprioritaskan daripada menjaga kemaslahatan. Daripada kita memaksa diri kita untuk ibadah di masjid sehingga timbul kemadorotan, banyak jiwa yang jadi korban. Lebih baik kita menolak keburukan tersebut daripada menjaga kemaslahatan dengan berupaya memaksakan diri untuk berjamaah di masjid. Jadi jangan lagi kita menjadi orang yang membandingkan antara masjid dan pasar, karena saya katakan sekali lagi tidak nyambung. Kalau Anda tidak setuju dan tidak sependapat dengan saya, silahkan, karena Allah menciptakan perbedaan yang merupakan adalah rahmat, supaya kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan itu. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam suku, budaya, dan bangsa, lita'arufu, supaya kita saling mengenal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.